Seperti panggung. Hidup itu seperti panggung. Apakah kita nanti mendapatkan penghargaan, mendapatkan award dari orang-orang di sekitar kita? Panggung, kita perlu mendapat award dari pasangan hidup kita. Kita perlu mendapat award dari kemudian karyawan kita. Dan penghargaan yang paling baik adalah ketika kita mendapat penghargaan dari Yang Maha Kuasa. Maka hidup itu adalah pilihan. Pilihan yang pertama, Anda boleh hidupnya stagnan, orang lain juga stagnan. Hidupnya gitu-gitu aja, hidupnya nggak move up, hidupnya nggak berkembang, dia stagnan. Ada pilihan yang kedua, Anda stagnan, orang lain move on. Anda kemudian yes, bisnisnya dari dulu sampai sekarang kayak gini terus, padahal yang lain sudah move on. Dan ada pilihan yang ketiga, yaitu apa? Anda move on, orang lain stagnan. Pertanyaan saya, dari ketiga ini ada yang Anda pilih? Saya yakin Anda tidak pilih yang pertama. Gak mungkin orang yang sehat itu Anda ingin kemudian stagnan, orang lain stagnan. Apalagi juga orang lain move on, Anda stagnan. Gak mau juga. Dan betapa egoisnya kalau kemudian kita memilih kita move on, tapi orang lain stagnan. Maka pilihan yang kemudian saya tawarkan adalah, yuk saya move on, Anda move on. Ya, saya move on, Anda move on. Dan kenapa kemudian kita perlu Anda move on, saya move on? Ya, saya ingin menampilkan dulu. Tahu foto siapa ini? Siapa? Edmund Hillary sama Tenzing Norgay. Siapa itu? Edmund Hillary adalah yang menaklukkan puncak gunung tertinggi. Namanya Edmund Hillary. Yang sebelahnya Tenzing Norgay. Siapa itu Tenzing Norgay? Pemandunya. Loh kok bisa pemandunya, seharusnya kan jalannya di depan. Kok yang menaklukkan adalah Edmund Hillary. Saat kemudian mereka turun dari puncak Mount Everest, semua wartawan mewawancari Edmund Hillary. Hebat, hebat, Anda menaklukkan puncak gunung tertinggi. Tapi ada satu wartawan yang nanya sama Tenzing Norgay. Kemudian ditanya, bukankah Anda pemandu buat Edmund Hillary? Iya, betul. Bukankah Anda berjalannya di depan Edmund Hillary? Iya, betul. Seharusnya Anda yang menaklukkan puncak gunung tertinggi. Kenapa yang menaklukkan Edmund Hillary? Dan apa kata Tenzing Norgay? Selama perjalanan saya selalu berdiri, saya selalu berjalan di depan Edmund Hillary. Tapi begitu tinggal satu langkah, maka kemudian mempersilahkan Edmund Hillary untuk kemudian menginjaknya. Maka dialah yang menginjakkan puncak gunung tertinggi. Lantas ditanya, kenapa Anda serahkan kepada orang lain? Kenapa Anda tidak menginjak sendiri? Apa jawaban Tenzing Norgay? Itu adalah mimpinya Edmund Hillary, bukan mimpi saya. Mimpi saya adalah menemani dia. Ya, maka pertanyaannya, kita pun sekarang perlu menjadi Tenzing Norgay. Membuat orang lain sukses, membuat orang lain berkembang, membuat orang lain hebat. Dan karena kehebatan orang ini, maka orang ini diabadikan menjadi nama bandara di Nepal, yaitu Tenzing Hillary Airport. Yang pernah ke Nepal pasti tahu. Saya belum pernah, ya. Saya baca di sejarah. Itu adalah cerita mereka berdua. Dan saya pun punya Tenzing Norgay dalam kehidupan saya. Siapa Tenzing Norgay saya? Ini dia. Bisa dibantu, teman? Ini Tenzing Norgay saya. Bapak saya. Yang selalu sering berkata ketika kami kecil, Kaulan kakak saya, Jamil, Siti, kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Hampir setiap malam tidur, sebelum tidur, bapak saya selalu ngomong begitu terus sampai saya hafal. Sehingga suatu saat setiap ketika dipanggil, bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong. Kaulan, Jamil, Siti, memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Ditempeleng saya sama bapak saya. Kurang ajar. Dan banyaknya kemudian ditanamkan salah satunya apa? Karena kita miskin. Hal yang paling dibanggakan dari keluarga kita hanya dua. Apa itu? Ilmu dan akhlak. Selama kamu tidak memiliki ilmu dan selama kamu tidak punya akhlak, kita sudah tidak punya harga diri di dunia ini. Maka jaga ilmu, jaga akhlak kamu. Gimana caranya jaga ilmu? Kamu harus selalu ranking. Maka sejak saya itu saya berusaha dan ranking satu setiap
Bapak. Dan begitu saya ranking 1, kakak saya ranking 1, adik saya ranking 1, apa yang dilakukan bapak saya? Bapak saya selalu membeli mie instan, kemudian dimasak, direbus pakai telur. Bagi keluarga saya, mie instan itu makanan yang enak pada waktu itu, makanan yang bergengsi pada waktu itu. Karena kami biasa makan tiwul, tahu ya tiwul ya? Dari ketela itu, kalau kita makan itu keluarnya juga gede-gede ya. Karena BAB-nya di sungai kadang dilihat panjang banget gitu ya. Makan mie instan itu suatu kemewahan. Maka kalau kemudian saya ranking 1, Pak, saya ranking 1. Bapak saya langsung pergi ke toko, ngapain? Beli mie instan kan kemudian dimasak. Makan siang kita makan bareng-bareng, hebat. Kamu menjaga ilmu supaya keluarga kita tidak terlalu dihinakan. Dan suatu saat ketika bagi rapor saya bilang, Pak, aku ranking 1, Pak, aku ranking 1, Pak. Kakak saya bilang, Pak, aku juga ranking 1, aku ranking 1, Pak. Bapak saya cuma terdiam. Maka kemudian saya bilang sama kakak saya, kenapa Bapak ya? Mungkin itu lagi duit. Terus, ya biasanya kan kalau kita ranking selalu makan mie instan pakai telur. Sekarang tidak punya. Ya sudah. Siang itu kita tidak makan pakai mie instan. Tapi sore hari menjelang azan asar, setelah azan asar, bapak saya bilang, Bapak mau ke kampung dulu ya, ngapain? Beli mie instan. Bapak saya pergi ke kampung. Kita tunggu, harapan kita maghrib sudah di rumah, tapi maghrib belum sampai. Isya belum sampai, jam 10 belum sampai, kita di rumah nangis. Kemana Bapak? Kemana Bapak? Kita mau nyusul gak berani, rumah kita di tengah hutan, banyak binatang buas di tengah hutan itu. Maka kemudian kita cuma nunggu, kemana Bapak? Kok gak pulang-pulang Bapak? Dan begitu setengah 12 malam, pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Bapak. Begitu dibuka, bapak saya badannya penuh dengan darah, tapi dia masih megang mie instan. Dan bapak saya katakan, masak mie instan ini. Begitu mie instannya kita ambil, bapak saya pingsan. Ibu saya membersihkan darah di tubuh bapak saya. Kakak saya menyelka dengan air hangat. Saya cuma mikir, kenapa bapak saya yang hidup? Kok kemudian badannya penuh dengan darah? Kenapa? Dan begitu bapak saya sadar dari pingsan, apa yang ditanyakan pertama kali? Mie ini mesti dimasak ulu. Belum, masak. Dan begitu kemudian selesai kita masak, sambil makan bapak bercerita, hari ini tadi bapak nggak punya uang, tapi sebagai komitmen bapak bahwa kalau kita kemudian ranking kita akan makan instan, maka asal bapak pergi ke kampung cari pinjaman, nggak dapat. Baru kemudian habis maghrib bapak dapat pinjaman dan kemudian bapak beli instan. Dan begitu pulang, ternyata di tengah jembatan menuju pulang ke rumah ada kawanan babi hutan begitu banyak dan kemudian menabrak bapak. Bapak jatuh ke sungai yang sudah tidak ada airnya. Nah kemudian kurang lebih 1,5 kilo bapak merangkak. Hampir 3 jam bapak ke rumah. Kadang-kadang di jalan berhenti. Anakku, kalau suatu saat kamu malas belajar, ingatlah bapakmu hampir mati demi menjaga agar kamu selalu punya prestasi. Kalau suatu saat kamu malas, ingatlah bapakmu pernah jatuh ke sungai diserobot kawanan babi. Maka anak, tak ada yang bisa bapak banggakan selain kamu harus selalu ranking 1. Maka sejak saat itu selalu berusaha dengan bagi saya, bapak saya adalah Tenjing Norgay buat saya. Dan saya punya Tenjing Norgay yang lain. Ini adalah sahabat-sahabat saya yang menjadi Tenjing Norgay saya. Sebelahnya adalah Pak Hotman Jan Arifin, seorang office boy, ijazahnya hanya SMA, masuk di Citibank, 19 tahun kemudian pensiun sebagai vice president di Citibank. Ketika saya bangkrut, dia yang menyemangati saya. Saya dulu pernah punya 11 perusahaan, bangkrut 12. Ya. Iya. Karena ada teman saya yang tugasnya nyuplai ke saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Saya curhatnya sama dia. Salah satu curhat yang paling berkesan adalah, perusahaan bangkrut, jual rumah, jual mobil, jual tanah, utangnya banyak, punya utang banyak itu nggak enak. Dan kemudian saya berdoa nggak dikabulkan sama Allah. Saya ngaju dengan dia, Pak,
Saya sudah berdoa sama Allah, kok nggak dikabul-kabulkan? Allah nggak sayang sama aku. Kenapa ya Pak doaku nggak dikabulkan? Dia jawab datar aja. Mau dijawab ya, ikut Bapak ke Jogja. Ih, cuman satu pertanyaan harus jawabnya di Jogja. Jadi bukan berarti saya harus beli tiket pesawat dan kemudian di Jogja saya harus menyiapkan hotel buat Bapak saya. Ini orang Bapak saya. Akhirnya saya pergi ke Jogja. Nginep di Garuda di Jalan Malioboro. Selesai maghrib kita makan keluar. Begitu kemudian keluar di Jalan Malioboro ada pengamen yang suaranya bagus banget. Kata orang tua saya, lagi nyanyi lagi. Sampai 3 lagu. Begitu lagu keempat, Jamil, kamu minta. Oke, saya minta lagunya Rindu Harham. Apakah salahku padamu sayang? Kau diam, kau benci, kau marah padaku. Aku tahu, semua tahu, dan seterusnya. Dilanjutkan sampai kurang lebih 11 lagu. Begitu 11 lagu, kata orang tua saya, sudah cukup. Dan akhirnya orang tua saya keluarin dompet dan dia dibayar. Dibayar berapa? 700.000. Gak lama kemudian datang pengamen suaranya jelek. Sudah cukup. Dikasih berapa? 5.000. Dan orang tua angkat saya nanya, Jamil, tahu nggak barusan pelajarannya? Nggak tahu. Loh kamu kok nggak tahu? Ya emang nggak tahu. Yang pertama suaranya bagus. Saya kasih berapa? Tadi kalau nggak salah saya lihat sih 100-an sebanyak 7, berarti 700.000. Ya, itu artinya apa, Min? Nggak tahu. Yang kedua, Bapak ngasih 5.000. Suaranya bagus? Enggak. Apa artinya? Nggak tahu. Dan kemudian Bapak saya bilang, Min, yang satu suaranya bagus dan saya biarkan dia terus menyanyi dan begitu saya kasih banyak. Sementara yang kedua suaranya jelek maka langsung saya kasih. Itu artinya apa, Mel? Kalau suatu saat kamu berdoa sama Allah begitu lama tidak dikabulkan sama Allah, itu pertanda Allah sedang kangen sama kamu. Allah sedang rindu dengan doa kamu. Ayo Mel, berdoa. Dan nanti kalau dikasih kamu banyak. Maka sekarang kalau saya berdoa lama gak dikabulkan, saya langsung bel. Yes, banyak nih, banyak. Yang sebelahnya Mas Farid Poniman. Waktu itu saya masih menjadi direksi di Dompet Alfa Republika. Kata dia, Mas Jamil, ya, sampai orang feeling. Orang feeling itu otak kanan bawah. Terus cocoknya jadi trainer. Keluar. Saya ini direksi, sebentar lagi saya direktur utama kalau lancar. Keluar. Potensi kamu gak akan keluar di sini. Jadi trainer kamu. Akhirnya saya pulang ke istri saya. Saya mau keluar jadi direksi. Boleh nggak? Maksud Mas Jamil? Artinya kamu mungkin perlu puasa 3 bulan. Ya, maksudnya? Ya mungkin aku kan sekarang nggak punya fasilitas ini. Suatu saat kalau kamu minta, mungkin aku nggak bisa memenuhi. Kalau Mas Jamil yakin? Ya. Akhirnya saya keluar. Ya. Keluarkan mobil saya kembalikan. Saya naik bis. Begitu saya naik bis, saya lihat ada mahasiswa UIN itu ngomongin saya. Shh. Ini kan kelihatannya sering muncul di INTV itu ya. Ya. Masa naik bis? Orang muncul di TV gak mungkin kiri. Dan akhirnya saya jalani sebagai trainer. Dan saya sekarang baru menemukan, yes, hidup saya, passion saya memang di training. Saya suruh ngisi training dari pagi sampai malam. Berturut-turut, saya enjoy, saya asik. Dan itu yang menemukan adalah Farid Poniman. Yang sebelahnya ini sahabat saya namanya Mas Indra. Usianya jauh lebih muda dari saya. Usianya sangat beda jauh dengan saya. Tapi saya bisa menjadi trainer. Salah satunya karena dia yang sering memberi masukan dari ilmu psikologi. Dia jebolan dari Australia, S2-nya di UI. Kalau saya tampil dulu waktu pertama, Mas Jamil, guyonan pornonya terlalu banyak, dikurangi. Saya bilang, wah kalau itu genetik susah. Ya. Terus, Mas Jamil itu kalau masih contoh kepanjangan, setelah itu lupa balik. Oke, saya dengerin. Terus saya ngasih nasihat. Dan menurut saya, 3 orang ini training model buat saya. Dan saya ingin suatu saat di dunia sampai di akhirat selalu bersama dengan setiap kita pasti punya Tenzing Norgay. Pertanyaannya adalah, siapa Tenzing Norgay Anda? Kalau Anda yang mengatakan, saya nggak punya Tenzing Norgay, saya khawatir Anda menjalani hidup dengan salah. Kenapa? Karena Anda kurang bersyukur punya teman-teman yang hebat, punya orang tua yang hebat, punya sahabat-sahabat yang hebat. Kalau nggak keberatan sih, nanti Tenzing Norgay Anda ditulis di Twitter, kemudian di-mention ke Twitter saya. Kasih hashtag tribute.
Ya, supaya apa? Saya bisa mendoakan Anda, mendoakan thanking Norgay Anda. Ya. Oke, tepuk tangan buat teman semua. Pertanyaannya, setelah kita tahu siapa thanking Norgay kita, maka sekarang saatnya Anda menjadi thanking Norgay buat orang lain. Jangan sampai kita pernah ada begitu banyak orang sukses di belakang kita yang mensupport kita. Sekarang begitu kita berhasil, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan pertanyaannya, kenapa saya harus menjadi thanking Norgay? Kenapa saya kok nggak gini-gini aja? Kenapa perlu menjadi thanking Norgay? Kenapa? Karena memang hidup itu pertama kita harus menaikkan daya. Bagi Anda yang pengantin baru, yang tinggalnya di kampung, biasanya kalau bangun rumah, listrik pertama berapa? 450 watt ya, dulu zaman saya kecil. Waktu hari pertama dipasang, hore! Rumahnya terang! Rumahnya terang! Rumahnya terang! Hari pertama, enjoy. Begitu sudah ada listrik, beli TV. Mulai track, mati yang lain. Jadi nonton TV gelap-gelapan gitu ya. Masih aman. Berikutnya, kita perlu punya kulkas. Beli kulkas. Mulai nggak kuat. Apalagi kemudian beli rice cooker. Udah, kita sekarang zamannya modern, nggak usah perlu masak-masak, pakai rice cooker aja. Dan akhirnya listriknya nggak kuat. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita buang TV, apa buang rice cooker, atau buang kulkas? Bukan. Yang dilakukan, naikkan daya. Hidup kita pun perlu menaikkan daya. Dan salah satu menaikkan dayanya dengan cara menjadi thanking Norgay. Kalau kita nggak naik daya, hidup kita itu biar bayar utang susah, kelihatannya keren tapi kiri, ya. Kemudian setiap makan sama teman-temannya, pulangnya paling belakangan. Kenapa? Karena berharap ditraktir sama teman-temannya. Ya, biar bet. Dan kenapa juga kita perlu menjadi thanking Norgay dan perlu menaikkan daya? Karena apa? Karena menurut saya, kita hidup itu ada kelasnya, ada tingkatannya. Tingkat yang paling rendah adalah ketika seseorang itu berpikir, aku yang tahu potensiku. Itu adalah derajat kehidupan orang yang paling rendah. Aku tahu aku orang sensing bagi penggiat sedikit. Di sini ada anak saya penggiat sedikit. Mana ya anak saya tadi? Anak kedua saya tadi. Ada saudara? Ya. Itu. Di sini masa tak? Itu penggiat sedikit pengantin baru. Usianya baru 20 tahun. Ya. Pulang dari Berlin minta dinikahi. Kenapa kamu minta nikah sekarang? Saya ingin mengalahkan bapak. Dulu bapak nikah usia 22, saya sebelum 22 tahun. Ya. Jadi masih lebih cepat dibandingkan Kang Randy. Ya. Kang Randy perlu belajar optimasi produksi dan pengeboran dulu. Ya. Saya enggak, ya. Dan kalau kita mau naik kelas, maka kemudian dinaikkan dong. Gak cukup aku yang tahu potensiku. Orang-orang sering diskusi, aku sanguin, aku pragmatis, cuman tahu itu derajatnya paling rendah. Maka kemudian kita harus menaikkan kelas. Apa? Aku yang terlatih, aku yang terasah, potensiku diasah, potensiku kemudian dikosong terus, supaya kemudian kita menjadi seorang yang ahli di bidangnya, orang yang paling mumpuni di bidangnya, orang yang paling jago di bidangnya. Itu adalah derajat yang kedua. Dan derajat yang ketiga adalah ketika orang itu sudah mulai berpikir tentang kita. Saya berhasil, Anda berhasil. Saya bisnisnya maju, maju. Sebagaimana tadi, ya, Bunda Keke, dia maju, orang-orang di sekitarnya maju. Itu derajatnya derajat kita. Dan derajat yang paling tinggi adalah ketika seseorang sudah berpikir kita dan dia. Sayangnya menurut para ahli, nggak bisa kita naik kelas sebelum kelas yang di bawahnya tuntas. Maka pulang dari sini kita temukan apa potensiku, aku ini kelebihannya apa. Setelah tahu kemudian aku diasah dan perlu naik kelas. Derajatnya kita, dan yang terakhir kita dan dia. Sayangnya bagi Anda yang ingin mendekat kepada Yang Maha Kuasa, kita dan dia, Anda tidak akan sampai itu kalau aspek-aspek yang di bawah, tingkat yang di bawahnya belum dilalui. Maka jadilah Anda harus tahu apa potensiku, dan kemudian asahlah potensinya, dan kemudian derajatlah ke kita. Dan kenapa kita juga perlu menjadi thanking Norgay? Bagi Anda yang sudah sering ikut training saya sering menyampaikan materi ini. Kenapa? Di dunia ini ada hukum alam yang memastikan bahwa apapun yang kita lakukan selalu balik ke kita, yaitu hukum kekal energi. Hukum ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan semesta manusia dan kehidupan, Dia juga menciptakan energi dunia. Energinya tetap sampai kiamat, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ada hanya
Berubah bentuk. Contohnya, saya ngomong begini mengeluarkan energi atau tidak? Berubah jadi apa? Suara. Anda datang ke sini mengeluarkan energi? Berubah jadi apa? Temannya nambah, relasinya nambah. Pulang dari sini nanti, papa pulang, papa pulang, papa pulang. Anda perlu mengeluarkan energi? Berubah jadi apa? Tergantung yang dipeluk. Ya. Bisa juga jadi anak, ya. Berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Energinya tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, yang ada hanya berubah bentuk. Maka implikasi hukum kekayaan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang Anda usahakan sama dengan apa yang Anda hasilkan. Dengan kata lain, jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Tolong bantu. Mas. Contohnya, benda ini kalau saya jatuhkan, jatuhnya kemana? Hukum apa ini? Gravitasi. Yang jatuhkan Jamil Azeni jatuhnya kemana? Yang jatuhkan Saiful Jamil jatuhnya kemana? Yang jatuhkan Ayu Ting Ting? Tahu Ayu Ting Ting? Tahu? Yang mana? Yang nyari alamat gak ketemu-ketemu ya. Tapi sekarang sudah ketemu, dikasih tahu Siti Paramida. RT 5 RT 3 jalannya jalan cinta nomor 10 ya. Yang bukan penggemar dangdut gak tahu. Yang jatuhkan ustaz atau pendeta? Bawa. Hukum alam itu berlaku umum bagi siapapun, tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya. Artinya apa? Kalau kita mengeluarkan energi 10, maka hasilnya pasti 10. Kalau kita mengeluarkan energi 100, maka hasilnya pasti 100. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Perasaan gak gitu deh Pak. Saya di Keke ini sudah berusaha mati-matian Pak. Berangkat pagi, pulang malam, Sabtu masuk, Minggu masuk Pak. Loyalitas saya sama Keke, Bapak gak perlu ragukan. Bahkan tangan saya kalau kena silet Pak, darahnya langsung membentuk tulisan Keke. Saya sudah berusaha mati-matian Pak. Saya mengeluarkan energi 100 Pak. Kalau yang saya dapat cuma 10. Apa? Penghargaan dari Bunda. Randy, good job. Bunda pernah punya Randy. Randy saya anggap anak keempat. I love you Randy. Kan kalau dilihat wajahnya wajah jablay ya. Jadul sering I love you ya. Kelihatannya ada sesuatu yang dia niatkan tapi dia tidak berani mengambil keputusan ya. Ngambil keputusan bisnis ya berani, ngambil keputusan ini berani, ngambil keputusan rumah tangga ada yang tidak berani dia lakukan ya. Silahkan ditafsirkan ya. Ya gimana, bajunya kan Keke buat anak-anak ya. Dia harus memikirkan anak-anaknya juga kali ya. Loh, saya sudah mengeluarkan energi senilai 100 kok dapatnya cuma 10. Gimana itu? Kenapa? Ternyata menurut hukum ini, hasil usaha itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen hasil dapat langsung dirasakan oleh kita dan komponen hasil yang tidak langsung dirasakan oleh kita. Komponen kedua inilah yang oleh para ahli yang disebut tabungan energi. Contohnya tadi, jumlah usaha kita berapa tadi? 100. Hasil usaha kita berapa? Maka kita punya tabungan energi berapa? 90. Yang namanya tabungan energi disimpan di mana? Di alam. Kalau saya punya uang, saya simpan di mana? Bank. Maka kalau saya pernah simpan di bank, saya datang. Misi Mas Budi apa kabar? Jenggotnya makin panjang ya. Saya mau ngambil uang. Tabungannya mana? Ini. Dilihat saldonya cukup. Dikasih ya? Kasih. Saya nggak pernah nabung ke bank, saya datang. Misi Bu, ada apa Pak Jamil? Mau ngambil tabungan? Bukunya mana? Nggak ada. Pernah nabung nggak? Enggak. Dikasih nggak? Iya. Capek deh. Gak pernah nabung mau ngambil. Begitu juga kalau kita gak pernah punya tabungan kebaikan, suatu masa yang kita berantakan, kita berdoa, ya Allah, damaikan keluargaku ya Allah, damaikan keluargaku ya Allah. Kok gak damai-damai? Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita gak punya tabungan kebaikan. Loh kok gak punya tabungan kebaikan? Karena semua perbuatan yang kita lakukan selalu meminta bayaran. Bantuin saya dong, Wani Piro. Ya hubungan temen lah, hari ini bicara temen, sorry lah ya, teknis manik tahu. Apalagi kita menghadapi Mea gitu loh. Semua harus dihitung, diukur. Aku mah bukan Kang Randy yang semuanya dinilai ibadah, aku harus diukur. Ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan meminta bayaran, berarti kita gak punya tabungan. Dan kalau gak punya tabungan, tahu diri dong, jangan ngambil. Dan ternyata ya, tabungan energi itu bisa bernilai positif, bisa bernilai tergantung dari energi yang kita keluarkan. Dan ternyata setiap orang itu unik, punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Tabungan energi Anda tidak mungkin tertukar dengan tabungan energi orang lain. Jadi salah kalau menyatakan, perasaan saya yang banting tulang, kok saya
dibanting-banting, kok saya dapat tulangnya dia dibanting-banting, saya dibanting-banting kok dia dapat tulangnya. Enggak. Setiap orang itu punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Contohnya dari depan satu persatu saya minta untuk berbicara sampai belakang. Suaranya yang sama? Kenapa nggak sama? Frekuensinya beda. Apa itu frekuensi manusia? Frekuensi manusia ada di tulang belakang manusia. Kalau di sini ada sarjana biologi pasti pernah belajar. Bahwa di tulang belakang manusia ada butiran sebesar pasir. Waktu kita kuliah dulu disebut tulang katak. Dalam agama Islam disebut asbujana. Dalam agama Hindu Buddha disebut saririka datu atau relik. Ternyata asbujana ini tulang katak ini saririka datu ini relik adalah black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia yang menjamin, yang memastikan bahwa energi yang kita keluarkan kembalinya pasti ke kita, enggak bakal ketukar. Dan asbujana ini, tulang kata ini, saririka datu ini, relik ini dibakar sampai 1000 derajat Celcius tidak rusak. Makanya kalau ada orang Hindu meninggal biasanya diapain? Dibakar, di ngaben. Setelah di ngaben, diambil abunya. Dari abunya bisa dicari reliknya. Dari reliknya ketahuan apakah orang ini ketika hidup banyak tabungan energi positif atau negatif. Tahun 2002 di Kelapa Gading Jakarta ada pameran reliknya orang suci. Salah satu yang dipamerkan adalah reliknya Siddhartha Gautama, bening, bersih, mengkilat. Kenapa? Karena menurut teori ini semakin banyak orang itu tabungan energi positifnya, reliknya itu bening, bersih, mengkilat. Dan semakin banyak tabungan energi negatifnya, reliknya itu butek, keruh, gelap. Ini saya ambil dari situs budaya. Tulang kata itu ada yang dipanasi, yang ini agak bening, yang di atas abu-abu itu berarti tabungan energi positifnya banyak. Sementara yang warnanya hijau gelap itu berarti tabungan energi negatifnya banyak. Maka berdasarkan fakta ini, energi yang kita tabung ini tidak akan hilang dan suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Apabila kita menabung energi negatif, maka kita mendapatkan energi negatif tersebut kembali. Apa itu? Begitu acara selesai, Anda masuk toilet, congkok, handphonenya masuk toilet. Handphoneku belum lunas. Berarti itu pencairan tabungan energi negatif. Maka Anda nggak perlu heran kenapa ada kandidat bupati di daerah Jawa Timur kalau percaya keluar telanjang. Saya nonton di SCTV itu, kontal kandil. Ya karena kecil kontal kandil ya. Kalau besar lain lagi. Kontal kandil. Begitu saya lihat, kayaknya saya pernah lihat orang ini deh. Pernah dengar ini siapa ya? Saya ingat nggak bisa, kayaknya saya buka internet, saya ketik di Google namanya. Oh, Bang Kiki kau jebule ya kok? Saya sejak tahun 2004, jadi sudah 15 tahun. Rutin pulang pergi Jakarta Hongkong. Ngapain? Isi training di sana, supaya para TKI di sana punya bisnis. Dan setiap saya pergi ke Hongkong, ternyata apa? Salah satu yang sering dibicarakan adalah orang ini. Kenapa? Karena orang ini punya bisnis PJTKI. Dia kirim TKI ke Hongkong. Di Hongkong itu TKI gajinya 4 juta sebulan rata-rata. 3 juta diambil sama dia, 1 jutanya dikasih ke TKI-nya selama 2 tahun. Maka dibelah sempurna oleh alam, sebagaimana sempurnanya hukum alam yang lain. Maka kata Mas Randy tadi penting, integritas itu penting. Jangan barang yang buruk dijual. Barang ini bagus, barang ini bagus, barang ini bagus, barang ini bagus. Ya, jual semangka, semangka merah manis, merah manis, merah manis. Ada orang beli datang. Oke, bener ya merah ya? Ya, manis ya, manis beli. Dibawa pulang, di tengah jalan motornya kena lubang jatuh. Loh, semangkanya pecah, pucat. Dia balik lagi ke penjual semangka. Tadi bilang katanya semangkanya merah, kenapa ini putih? Karena kenapa ini semangka pecah? Semangkanya jatuh dari motor. Sampean juga kalau jatuh dari motor pucat kan? Begitu juga semangkanya. Suka ngabusi ya. Energi negatif balik negatif, energi positif balik positif. Nih, saya ingin memberikan contoh. Mungkin sebagian kita ingat tahun 2004 itu ada tsunami ya, yang kemudian menewaskan ratusan ribu orang banyak. Begitu sedang ada tsunami itu, perusahaan saya waktu itu saya belum menjadi trainer aktif, tapi saya sedang bantu publik. Sebenarnya ada order ngisi training di Bandung di TGN. Saya giliran setiap hari Kamis. Jam 7 berangkat dari Halim, jam setengah 7 sampai Halim, pakai pesawat beraya yang kecil itu, kalau kena angin goyang gitu ya, yang baling-balingnya kelihatan. Saya kalau naik pesawat itu selalu duduknya di pinggir jendela, mikirin bayang-bayangnya baling-baling jalan orang gitu. Mikir saya kalau nggak jalan kacanya saya pecah, kanan saya keluarin, saya tenang. Begitu sedang terikat kontak, ternyata apa? Ada tsunami di Aceh.
Maka saya datang nemuin Mas Indra. Mas Indra ya, sorry Mas, aku nggak bisa ngisi training di Bandung. Kenapa Mas? Nuraniku kok nggak bisa ya. Saudara-saudara kita di Aceh kena tsunami, saya sibuk mencari nafkah untuk saya sendiri. Terus saya ingin ke Aceh. Wah nggak bisa Mas, materi ini yang bisa menyampaikan hanya Mas Jamil. Enggak, teman saya yang bisa. Janji Mas, kualitasnya nggak beda jauh dengan Mas Bang. Oke? Akhirnya saya temuin teman saya, Mas bisa nggak isi di Bandung? Materinya apa? Materinya ini, sampai duduk manis di rumah, berangkat, dijemput, sampai Halim, di Bandung dijemput, diantar sampai Halim, pulang lagi ke rumah. Kamu mau kemana nih? Saya ingin jadi relawan di Aceh. Berapa lama kamu di Aceh? Ya saya di Aceh kurang lebih 3 minggu. Berarti nanti kamu kurang lebih 3 kali. Ya, jangan men, itu rezeki kamu men. Ganti kamu 3 kali itu seperti dapat sokun men. Ya udah, sokunnya buat sampean. Saya tak cari sokun, cuma beda G sama beda G. Satu sokun, satu sokun. Akhirnya saya berangkat ke Aceh. Ya. Begitu sampai terbang Aceh, saya jalan ke sana kami. Loh. Ya, kok kayak gini? Saya kemudian ngangkat mayat. Dan Anda tahu dampaknya kalau kita angkat mayat? Tangannya bau. Zaman saya dulu ngangkatnya belum pakai sarung tangan. Maka kemudian setelah ngangkat mayat, ya, saya makan muntah-muntah. Maka makan berikutnya saya bungkus plastik, saya kebal-kebal. Dan kemudian apa? Hampir setiap malam terjadi gempa susulan. Kita kalau di sana stres, makanya kita di sana nggak ada yang berani tidur di kamar tidur. Tidurnya di ruang tamu, kalau ada gempa langsung lari. Maka suatu saat Big Boss saya datang dari Jakarta, saya sambut, Pak selamat datang di Banda Aceh. Oke Mil, mohon maaf Pak, saya tidak menyiapkan hotel buat Bapak. Nggak apa-apa Mil, saya kesibukan mau jalan-jalan. Kita nginepnya di mana Mil? Kita nginepnya di posko. Baik. Begitu sampai posko, Pak silahkan tidur di kamar tidur. Kamu di mana Mil? Saya di ruang tamu Pak. Mil, saya baru datang masih sehat. Kamu perlu energi, kamu yang di ruang tamu. Saya yang di ruang tamu, kata bos saya. Enggak Pak, Bapak yang di kamar tidur, saya di ruang tamu. Dan bos saya bilang, hebat Mil, hebat. Saya salah. Kamu benar-benar pejuang. Ya. Begitu kemudian malam hari tidur, terjadi gempa. Maka saya larinya duluan. Di bos saya nyari, begitu kan listriknya mati. Jamil mana? Sini kamu. Ada apa? Saya ingin tanya sama kamu ya. Kamu itu nyuruh saya tidur di kamar tidur. Itu menghormati saya atau mencelakakan saya? Saya menghormati Bapak. Ya. Dan kemudian saya jalan ke teman-teman pengungsi. Kok yang jalan yang tersenyum ya? Padahal saya percaya dengan riset yang dilakukan oleh Yale University. Apa itu risetnya? Orang yang di bawah 40 tahun jarang tersenyum, nanti di masa tuanya pasti menderita. Jadi kalau Anda ingin lihat orang yang terkadang menderita di masa tua, lihat sekarang. Yang lain senyum, dia cuma itu bakat menderitanya sudah kelihatan. Yang usianya di bawah 40 tahun. Kalau sudah tua seperti Pak Biakto ya nggak berlaku lah ya. Dan kemudian, loh kok jangan tersenyum? Akhirnya saya kumpulin teman-teman. Saya nggak mau anak Aceh ini masa depannya menderita. Dari mana Mas Jamil tahu menderita? Saya percaya dengan riset yang dilakukan di Yale University. Bahwa orang yang di bawah 40 tahun jangan tersenyum, nanti di masa tuanya dia akan melihat. Terus gimana? Buat mereka tersenyum. Gimana caranya? Ayo kita diskusi. Maka malam hari itu kita diskusi ke sana kemari dan akhirnya ketemu konsep yang namanya sekolah ceria. Karena gurunya kurang, saya ikut ngajar. Aku anak ceria, ini senyumnya, ini ketawanya, hahaha. Ayo anak-anak, aku anak ceria. Begitu saya sedang ngajar, tiba-tiba saya berpikir, loh, kalau kayak gini terus, akhirnya saya sibuk ngajar. Kalau saya tinggal ke Jakarta, sekolahnya tutup. Akhirnya saya membuat pengumuman, dicari relawan guru. Yang datang dari Aceh akan digaji sama seperti sebelum tsunami. Yang datang dari luar Aceh akan digaji, diganti uang transport dan kemudian penginapan. Yang daftar 100-an dan kita seleksi. Terpilihlah 40 guru. Dan 40 guru itu saya training ke sana kemari. Dan begitu saya training, pimpinan BNI Syariah waktu itu Pak Rizkullah ngeliatin saya. Mas Jamil ya? Mas Jamil itu trainer ya? Iya Pak, boleh nggak pulang dari sini training kami? Siapa Pak? Pimpinan cabang BNI Syariah seluruh Indonesia. Baik Pak. Maka di hari yang ditentukan di hotel saya Jakarta, mulai jam 8:30 pagi sampai 5:30 saya training. Begitu selesai training, Pak Rizkullah langsung nyalamin saya. Mas Jamil saya kontrak untuk misi training seluruh karyawan BNI Syariah seluruh Indonesia.
yang nilai kontraknya lebih besar dibandingkan Sogo. Bisa beli Karimun lah ya. Waktu itu Karimun lagi ngetren ya. Dan saran saya kalau Anda beli mobil jangan Karimun ya. Atau beli Karimun terus dibawa ke Sukabumi kasih Mak Eron. Mak tolong diurut ya. Nanti pulang jadi Innova ya. Jadi yang sekarang mobilnya Innova pernah ke Eron ya. Energi positif positif. Maka saran saya kemudian apa? Ternyata menyiapkan panggung buat orang lain itu eposnya besar. Maka kalau Anda menyiapkan, yes ini sukses, ini berhasil, karyawan hebat, bosku pun ikut hebat, teman yang selevel dengan aku hebat, orang-orang di sekitarku hebat, berarti eposnya besar, maka kemudian hidup akan datang kepada orang itu. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, mungkin Anda pernah nonton film ini, apa? Anak saya pernah ngasih teka-teki ke saya, itu di belakang ada Mas Ijat, mana Mas Ijat? Tuh sebelahnya Mas Fikar ya. Pak, kenapa Superman jubahnya warna merah? Nggak tahu, karena yang hitam dipakai Batman. Pak, kenapa Superman celana dalamnya warna merah? Karena yang hitam dipakai Batman. Salah Pak, salah. Terus kenapa? Itu supaya matching sama jubahnya. Kan nggak lucu jubahnya merah, celananya hitam. Ya. Bagi penggemar Batman, Bruce Wayne, waktu kecilnya apa? Dia menyaksikan orang tuanya dibantai, orang tuanya dibunuh. Maka apa yang kemudian dilakukan? Yang kemudian dia lakukan adalah, yes, begitu tua dia balas dendam dengan orang-orang yang dulu pernah membunuh orang tuanya. Saya bukan aliran yang ini untuk menebarkan epos. Aliran yang kemudian saya pilih bukan aliran ini, tapi adalah aliran yang ini. Tahu ini? Saya ingin tanya kepada Anda, minyak dan air kalau dicampur bisa sama? Kalau minyak itu saya ibaratkan, mana ini alat peraganya? Kalau minyak, ini datang. Ini namanya Mas, sedang mencari jodoh. Saya sering godain dia, karena jomblo saya punya lagu spesial buat jomblo. Satu malam ku sendiri. Minggu malam sendiri lagi, Senin malam masih sendiri, sampai Jumat. Kalau saya ibaratkan ini adalah minyak. Minyak ini adalah kejahatan, kelemahan di sekitar kita. Dan kemudian saya ibaratkan ini adalah air putih. Air putih ini adalah kebaikan. Dan pertanyaan saya, minyak dan air bisa bersatu? Ya. Yang di atasnya apa? Minyak. Bagaimana caranya supaya minyak ini hilang? Bagaimana supaya keburukan ini hilang? Bisa kemudian ini ditumpang, ya, minyaknya. Atau kemudian kita isi dengan air. Terus kita isi dengan air. Ya. Dan begitu kemudian diisi air, yang terjadi apa? Bening semua. Itu artinya apa? Saya termasuk aliran yang ini. Mari kita sibukkan menebar kebaikan. Mari kita sibukkan mengubahkan sesuatu yang positif. Dan kemudian pertanyaannya, siapa mereka yang harus kemudian kita ciptakan panggung? Siapa yang kemudian kita ciptakan untuk menjadi bintang? Menurut saya ada 3. Yang pertama tentu adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bantu kita. Yang akan kita siapa? Panggung. Kalau saya misalnya, orang yang saya jadikan panggung adalah orang yang ini, 3L. Yang pertama, saya ingin memunculkan yang punya profesi sebagai entrepreneur. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang kemudian ingin jadi trainer. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi leader. Maka untuk entrepreneur ini, selain kemudian saya juga penasihati tangan di atas, saya juga punya pesantren wirausaha yang akan terus saya kembangkan, ya. Dan saya senang kenapa alumninya walaupun belum terlalu banyak, masih ada sekarang jadi pengusaha kurang lebih 164 orang. Saya senang, saya enjoy. Kenapa? Dulunya keluarga miskin. Loh, kok tahu keluarga miskin? Saya pernah datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, bapaknya anaknya 6, penghasilannya 400.000 sebulan. Rumahnya kamarnya cuma 1. Dapur situ, ruang tamu di situ, ruang tidur di situ. Yang saya heran, kamarnya cuma 1, anaknya 6.
Itu canggih banget. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di balik sarung, ya. Dan kurang lebih 3 tahun yang lalu dia datang kepada saya. Wih, keren ya, sekarang sudah bawa mobil. Iya Pak, tapi mobilnya sederhana. Maksudnya gimana? Semua bunyi Pak, kecuali klakson. Maksudnya pintunya kalau dibuka bunyi, remnya kalau diinjek bunyi, wipernya kalau ditekan bunyi, begitu mau klakson nggak bunyi. Saya tanya, berapa penghasilan bisnismu? Ya kalau penghasilannya banyak lah Pak. Tapi setiap bulan saya sisihkan untuk keluarga saya 16 beneran. Karena ada yang ditanya, sudah bisnis, sudah berapa untungnya tiap bulan? 16 maksudnya tanggal 16 sudah koma, ya. Dan kemudian saya mewujudkan untuk melahirkan trainer-trainer, maka kemudian saya mendirikan Akademi Trainer. Saya senang karena trainer-trainer yang kemudian dari sini muncul. Dulunya ada yang pengedar narkoba. Iya, dia sadar jadi pengedar narkoba gara-gara apa? Temannya meninggal di pelukannya. Dan besoknya begitu menghadiri pemakaman, orang tuanya memanggil, "Bro, namanya Darwi. Kamu itu tega ya, membunuh temanmu." Dan sejak saat itu dia berjuang supaya kemudian keluar, supaya kemudian tidak menjadi pengedar narkoba lagi. Dan sekarang dia jadi konsultan. Kebanyakan prakteknya di Qatar. Ya. Saya senang karena di antara alumni Akademi Trainer ada yang dulunya supir taksi Bluebird, sekarang menjadi trainer yang isi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan ada yang dulunya supir angkot, sekarang menjadi trainer di Makassar. Suatu saat, ini supir tapi maju. Kenapa? Kerjaannya dengerin Smart FM. Begitu suatu saat dengar Smart FM, dengar suara saya. Gue cocok sama orang ini, gue cocok ini. Akhirnya dia cari di internet nama saya. Begitu, sudah nulis buku Big Leadership. Dan akhirnya dia berangkat ke toko buku. Cari, setelah diskon harganya 99.000. Padahal dia cuma bawa uang 100.000. Waduh, tinggal 1.000. Buat pulang nggak bisa nih. Akhirnya yes, saya beli. Dan pulangnya 8 kilo dia jalan kaki. Satu malam bukunya dihabiskan. Begitu selesai dia cari lagi nama saya di internet. Saya sedang mengadakan TSD. Langsung dia telepon panitianya. Bilang sama Pak Jamil, saya mau jadi trainer. Tapi sekarang saya supir angkot. Saya antara percaya dan nggak percaya. Saya nggak mau ikut trainingnya gratis. Biasanya gratis kurang berkah. Ya. Ini mentalnya memang mental luar biasa. Ya. Dan akhirnya saat kemudian dia mengumpulkan uang menjelang hari H, ternyata uangnya nggak cukup. Dia telepon ke panitia. Tolong sampaikan kepada Pak Jamil, saya nggak jadi ikut. Kenapa? Uangnya nggak cukup. Saya kemudian minta nomor teleponnya, saya tanya, bener kamu mau jadi trainer? Bener Pak. Tapi saya cuma supir. Saya nggak punya uang yang cukup. Kalau gitu berangkat kamu ke Jakarta. Saya nggak bisa bayar Pak, nggak usah bayar, gratis. Dia dari Makassar ke Jakarta, naik kapal laut. Uang yang dikumpulkan naik kapal laut, begitu ikut training, emang bagus dia. Akhirnya saya bilang, jangan pulang ke Makassar, terus nginep di rumah saya 3 minggu. Setiap pagi kamu latihan, sebelum tidur latihan, saya isi training kamu, ikut kemana saja, kamu saksikan. Dan begitu setelah 3 minggu saya bilang, oke, waktu belajarmu sudah cukup, pulang ke Makassar. Permintaan saya cuma satu, jangan pernah sekali-kali kamu jadi supir lagi. Kalau kamu nggak punya uang, telepon saya. Kalau saya nggak punya, saya pinjemin. Kamu tetap yang bayar. Oh iya kan, masa saya lagi yang bayar ya? Dan akhirnya Pak, terus dia mengembangkan sebagai trainer di Makassar. Dan beberapa waktu yang lalu dia telepon saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa kamu nelpon tiba-tiba nangis? Kenapa kamu nelpon nangis? Orang tuaku dari Palu saya datangin ke Makassar, pesawat, Terus begitu mendarat di Makassar, orang tua saya sujud syukur, dikira tanah suci kali ya, Terus akhirnya saya bawa keliling ke Makassar, Bapak saya duduk di depan, ibu saya duduk di belakang, Terus ibu saya tiba-tiba memeluk saya dari belakang. Man, namanya Rahman Patiwi. Kamu ini dulu sopir angkot, Man. Sekarang kamu sudah punya mobil sendiri, Man. Tapi kenapa mobil kamu ini dingin banget, Man? Dia nggak tahu kalau mobil itu ada AC-nya. Saya senang. Dia jadi trainer hebat, ya. Dan di sini juga banyak alumni dari Akademi Trainer, ya. Dan saya kemudian, saya juga ingin menciptakan leader-leader di perusahaan, maka saya punya yang namanya Kubik. Fokus melatih leader-leader di perusahaan. Siapa yang mau jadi leader serius, kita latih dengan serius, ya. Dan yang menjadi direksi tadi teman saya, Indrawan Nugroho. Dan yang terakhir, ini program yang saya luncurkan tahun lalu. Saya punya Green Leader. Apa itu Green Leader? Green Leader itu adalah upaya bagaimana melahirkan leader-leader di kampung-kampung. Saya dulu aktivis pemberdayaan. Saya pernah belajar pemberdayaan di Filipina. Menurut kajian di Filipina,
kajian dunia. Ternyata untuk memberdayakan orang miskin itu perlu waktu 4,8 tahun. Jadi kalau program pemerintah memberdayakan orang miskin hanya 8 bulan, pas pemberdayaan jadi, maka gak lama kemudian miskin lagi. Maka kemudian saya, gimana caranya masuk kampung 5 tahun supaya mereka yang miskin gak miskin lagi? Akhirnya apa? Ketemulah formula. Apa ya? Saya sekarang memberdayakan mereka dengan apa? Nanam pohon. 1 keluarga 1 hektar. Dan kalau dihitung 1 keluarga 1 hektar, nanti begitu panen dapatnya kurang lebih 240 juta. Dan begitu dia dapat 240 juta, apa yang terjadi? Rantai kemiskinannya bisa putus, anaknya bisa sekolah, hal-hal yang lain bisa dilakukan. Loh Pak, nanti ada orang kaya baru Pak, yang kata Mas Randy tadi. Orang kaya baru yang gayanya nggak mendukung Pak. Maka selama 5 tahun ini, orang-orang yang kemudian terlibat di dalam program saya akan apa? Akan dikader. Siapa yang mengajar mereka? Yang mengajar mereka adalah alumni Academy Trainer yang ditugaskan ke desa sebagai bentuk pengabdian supaya kemudian dia juga memberikan manfaat buat orang lain. Dan program ini selain kemudian manfaatnya, yes, orang yang putus dari rantai kemiskinan, yes, oksigen yang tersedia menjadi lebih banyak, yes, alamnya kemudian menjadi hidup, dan kemudian apa? Di tengah-tengah masyarakat terjadi gerakan-gerakan sosial yang luar biasa. Maka program ini juga akan cobakan di Garut, dan sekarang pun tim-tim di lapangan datang. Mana Mas Dendri dan kawan-kawan ya? Sebelah mana ya? Oh, di belakang sana. Ya. Kalau mau ikut ke Garut boleh. Program ini saya dinasihatin sama Ustadz Didin, salah satu guru spiritual saya. Mas Zamil, kalau mau ke surga jangan sendirian. Setiap orang ingin ke surga. Artinya apa? Kalau punya kebaikan harus diajak-ajak ke yang lain. Maka kemudian saya mengajak, Anda hanya kemudian membayar membayar uang tertentu dalam waktu 5 tahun, orang yang tadinya miskin terputus rantai kemiskinannya, dan manfaatnya besar bagi Anda. Wah Pak, saya nggak punya hal yang itu. Bisa kemudian Anda bergabung dengan kita untuk kemudian mengembangkan hal yang kemudian kita lakukan, ya. Dan jadi donor bisa, jadi partner bisa. Dan insya Allah bulan Mei ini saya akan datang ke Garut ke sana. Maka kalau Anda ikut terlibat, ada fun care visit. Kita akan berkunjung ke sana selama 3 hari 2 malam. Kita nginep berinteraksi dengan orang-orang kampung yang kita berdayakan, yang insya Allah beberapa tahun kemudian dia sudah tidak menjadi orang miskin lagi, dan yang beragama Islam. Kemudian kita akan ajari supaya kemudian dia hafal Quran, walaupun tidak semuanya, ya. Tadi kita sudah komentar, saya sudah kontak orang-orang yang memang ahli dalam urusan menghafal Quran. Sekarang menghafal Quran begitu mudah. Yang ada yang metode 6 bulan ditemukan oleh besan saya. Ya. Besan saya punya pesantren di Pondok Gede sini. Melatih pesantren, melatih hafal Quran hanya 6 bulan. Di sana ada mantu saya itu. Mantu mana? Berdiri dong. Itu mantu saya. Itu santri pertamanya. Yang mau-maunya dinikahin sama anak saya, ya. Yang hafalnya cuma juz amma sama juz 29, ya. Sebagainya. Saya tanya, gimana nanti kalau istri kamu hafal Quran, kamu nggak hafal Quran jadi imam? Ya sholatnya di masjid. Saya dia agak bandel dikit, ya. Bukan turunan bapaknya. Kemudian tentu menyelamatkan dunia, dan kemudian apa, membangun energi positif negeri, dan kemudian pahala amal jariahnya mengalir. Maka pada kesempatan kali ini bagi Anda yang kemudian Pak Jamil, saya ingin tergabung dengan Green Leader, menciptakan leader-leader di kampung supaya apa? Ya juga menghadapi mealah, supaya di kampung itu tidak tersusupi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita menyiapkan leader-leader. Nanti begitu keluar, silahkan di pintu keluar situ ada booth-nya Academy Trainer. Anda boleh ngobrol di situ dengan tim Green Leader di sana, ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Maka mari kita berdayakan banyak keluarga di desa menjadi leader-leader. Karena salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah pembangunan di desa. Mungkin karena saya dulu dari IPB, ya. IPB itu singkatannya kan macam-macam, ya. Ada Institut Publistis Bogor, karena yang mendirikan Republika Tuan Anak IPB. Ada yang mendirikan Institut Penyanyi Bogor, karena Yana Yuli itu alumni IPB. Ada yang bilang Institut Penyair Bogor, Taufik Ismail itu alumni IPB. Ada yang bilang Institut Perbankan Bogor, alumninya banyak kerja di bank. Ada yang bilang Institut Pembicara Bogor, karena saya jadi pembicara, ya. Ada juga yang bilang Institut Presiden Bogor. Kenapa? Karena PSB itu S3-nya dari IPB. Karena sekarang IPB singkatannya berubah jadi Institut Fleksibel Bank, ya. Pokoknya alumni IPB serba bisa, kecuali pertanian.
Tapi mana perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia? Yang paling hebat katanya Undip. Kenapa? Karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip, Universitas Diponegoro. Unpad, Universitas papanya Diponegoro. UI, Universitas ibunya Diponegoro. ITB, Institut Pak Lek dan Bu Leknya Diponegoro. ITB itu teman-teman saya dari Career Leader, kebanyakan alumni ITB. ITB, Institut Tante dan Budenya Diponegoro. Termasuk ada UGM-nya. UGM pun ada singkatannya, Universitas Grandmother-nya Diponegoro. Mudah-mudahan yang hadir di sini terlibat di dalam kegiatan Career Leader. Mau? Silakan nanti langsung ngobrol kepada tim juga. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang berikutnya, Pak, gimana caranya supaya kemudian kita bisa menciptakan panggung orang-orang yang hebat? Saya kemudian mendalami, ternyata biasanya orang galau itu karena apa? 6 hal ini tidak selaras. Apa 6 hal itu? Pertama, visi. Yang kedua, value. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, passion. Yang kelima, action. Dan yang keenam, environment. Artinya apa? Kalau salah satu di antara ini yang tidak selaras, biasanya orang itu galau. Loh kok galau gimana? Visinya ingin jadi pengusaha, tapi actionnya masih kerja, jadi karyawan, pasti galau. Visinya ingin jadi pengusaha, tapi lingkungan pergaulannya bukan dengan pengusaha. Maka bersyukurlah Anda bergabung di TDA. Terulangan buat TDA. Yang mau jadi pengusaha, 6-6-nya ini harus diselaraskan. Ya. Di rumah saya setiap anak yang SMA wajib nyusun visi. Dari Asa di belakang, Mas Ijan itu mau jadi produser, sekarang sedang menggarap film, masih kelas 2 SMA. Bahkan yang terakhir itu Ijul, walaupun kelas 6, dia pun akhirnya bilang, aku juga ingin punya visi. Akhirnya awal tahun baru kemarin dia presentasi. Namaku Julfikar. Visiku, aku ingin menjadi penjaga gawang Manchester United yang hafal Quran. Terus, ditanya sama kakaknya, Bang, kakak-kakaknya manggil Bang, kenapa ingin menjadi penjaga gawang MU Bang? Kan Bapak penggemar MU. Aku ingin membahagiakan Bapak. Walaupun sekarang MU kalahan sih. Terus kenapa ingin menjadi penghafal Quran? Karena kata guruku, orang yang hafal Quran nanti di surga bisa ngasih mahkota buat bapak dan ibunya. Aku ingin ngasih mahkota buat bapak sama bapak. Ya. Nah, bagaimana caranya menyusun visi, value, kompeten, passion, action, environment? Tidak saya bahas di sini, karena waktunya yang terbatas. Saya bahas nanti waktu saya roadshow ke beberapa kota di Indonesia, yang juga bekerja sama dengan beberapa teman TDA di beberapa kota. Gimana sih menciptakan visi yang kemudian memberikan energi? Jangan sampai visinya itu gak jelas. Saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu orang yang paling gak jelas di muka bumi. Sebenarnya gak punya visi. Itu seperti cita-cita bangsa Indonesia kan? Waktu saya kuliah penataran P4 dulu, cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Saya angkat tangan, Pak, saya ingin tanya sama penatarnya, tunjukkan kepada saya mana Pancasila sejati di Indonesia. Saya hidupnya ingin niru dia. Yang ngasih penataran, siapa nama kamu? Jamil Pak. Itu pertanyaan sulit, tahu? Udah saya ajarin aja Pancasila versi bahasa Padang. Jadi saya penataran P4 tahunya cuma Pancasila versi bahasa Padang. Yang mungkin sebagian Anda sudah tahu ya. Bunyinya Panco Sil Cie Bintang Basaki Limo Duo Rantai Sepidu Tigo Baringin Tuo Ampe Kerbau Peliharaan Gitu. 5 apa 5? Padi dan kapas. 5 padi makanan gitu, kape pembalut wanita. Nah, nanti waktu proses saya kata, gimana caranya nyusun visi? Gimana caranya menemukan value hidup? Supaya kalau kita punya value, hidupnya gak hanya rutin. Rumah, mobil, kantor, bisnis. Tempat bisnis, mobil, rumah, mobil, tempat bisnis. Kenapa? Orang-orang yang hidupnya hanya rutin sebenarnya zombie. Kenapa? Mungkin dia salah satunya gak punya value. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Ya. Dan yang berikutnya, apa yang akan kita kerjakan sama orang yang kita ciptakan bintang itu pun harus kita bicarakan, harus kita diskusikan. Bahkan sebelum kemudian diputuskan, yes, diskusi dengan saya, diskusi dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu sudah dipresentasikan, oke, kamu mau jadi bintang. Di sini ada Wilson berdiri gitu. Ini usianya masih 12 tahun.
sudah punya bisnis properti. Dia mau jadi trainer. Saya bilang sama dia, sudah nyusul. Sekarang sedang nyusul sama ibunya. Ibunya yang main kamera terus. Ya. Maka kemudian nanti begitunya bukunya jadi, oke Wilson, kamu mau jadi trainer, kamu mau jadi entrepreneur, belajar. Wilson. Sekarang tadi bawa ke saya ngasih udang. Pak, udang bisnis saya baru lagi. Ya, udang apa namanya Wilson? Hah? Udang garam. Udang pedesnya minta ampun. Jadi garam ya. Itu nanti mudah-mudahan menjadi salah satu istilah terbaik. Dan yang terakhir, bagaimana saya kemudian mendukung? Maka yang harus kita dukung, oke, kita harus mengasah diri. Dan kemudian kita itu menjadi Mr. Feedback. Artinya Mr. Feedback itu apa? Kadang-kadang kita menjadi coach, kadang-kadang kita menjadi fasilitator, kadang-kadang kita menjadi mentor, kadang-kadang kita menjadi orang tua. Dan kemudian kita pun terus mendoakan. Saya kalau malam-malam itu supaya doa kita dikabulkan, salah satu doa yang paling kiat, yang paling manjur gimana? Doakan orang lain. Berdoa itu jangan egois. Doa yang terbaik itu mendoakan orang lain. Maka sekali lagi, tingkatkan derajat Anda dari aku ke kita. Siapkan panggung dan lahirkan banyak bintang di sekitar Anda. Karena kalau Anda melahirkan bintang di sekitar Anda, maka secara alamiah Anda akan dipaksa untuk tumbuh, dipaksa untuk kemudian muncul, dipaksa kemudian Anda untuk terus bangkit. Dan nanti kalau Anda menciptakan bintang, jika suatu saat nanti kita di surga tidak ditemukan oleh orang-orang yang kita munculkan, dia akan bertanya, ya Allah, manakah orang yang dulu telah menjadikan aku bintang? Manakah orang yang dulu telah menjadikan aku orang yang hebat? Kenapa aku tidak temukan di surga? Dan kemudian Allah mengatakan, panggillah dia, ambillah dia, dan ajalah dia ke surga. Karena dia adalah sahabatmu. Sahabat atau orang-orang yang kita munculkan kelak bisa menarik kita ke dalam surga. Dan semakin banyak bintang yang Anda munculkan, maka kemudian peluang untuk kemudian yang mengajak Anda ke surga semakin banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jamil Azhari. Malam beberapa untuk mendapatkan penyelamatan, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Presiden CDA. Amin, amin. Presiden Indonesia.